Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang siang sonten dalu, tergantung Anda melihat podcast ini jam berapa. Nih, momen kali ini cukup spesial. Ini saya kedatangan Bu dosen, Bu Heni, kemudian sama kakak-kakak ganteng dan kakak-kakak cantik ini. Ini Mbak Fatur sama Mbak Cantika. Cantika? Ya, momen kali ini podcast hari ini dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta kedatangan tamu dari STIE-JKPN Yogyakarta. Ini program dari fakultas atau malah karena ini momen biar mahasiswa ini belajar langsung ke dinas gitu ya Bu ya. Atau seperti apa Bu, ini program hari ini seperti apa, mungkin bisa dijelaskan atau ada gambaran, barangkali nanti ada dosen dari kampus lain yang melihat ini, oh ada ide gantian kayak gitu ya. Ya, ini dari Prodi Manajemen, untuk kelas manajemen perubahan dan inovasi bisnis ya. Karena di kelas ini sebetulnya kita mengajak mahasiswa ya untuk menggali ide-ide bisnis. Dimana di era-era yang seperti ini ya, ketidakpastiannya cukup tinggi ya di dunia bisnis, maka harus ada yang namanya inovasi ya. Jadi inovasi itu akan membantu unit-unit itu untuk mempertahankan ya di era-era yang semakin persaingannya tantangannya gitu, betul ya. Nah, harapannya kenapa kita pilih ke Dinas Koperasi dan UMKM ya, teman-teman ingin belajar untuk bagaimana sih mengembangkan ide-ide yang masih ada di kepala. Karena kelas ini memang belum kelas praktik gitu belum ya. Jadi masih ada ide yang banyak banget ya di kepala-kepala mahasiswa, sehingga dengan melihat inovasi yang sudah ada di masyarakat yang didampingi oleh Dinas Koperasi, barangkali ya akan muncul letupan-letupan yang luar biasa. Jadi pebisnis ya mahasiswa. Iya, betul. Tadi kita sudah banyak diskusi di kelas atau di ruang Sekar Polo gitu. Tadi mahasiswanya berapa Bu? Kayaknya banyak banget ya tadi. Tiga kelas paralel kurang lebih sampai 150. 150 iya. Ini kalau semuanya datang nggak cukup. Ruangannya. Ini luar biasa, tadi masih full, di ruangan itu full, mahasiswanya antusias luar biasa. Ini Mas Fatur. Iya, betul. Mas Fatur, asli mana Mas? Saya dari Jakarta, Mas. Mulai dari Jakarta. Kalau Mbak Cantika? Asli Wonogiri. Wonogiri ya, Jawa. Gitu ya. Dapat insight apa ini Mas Fatur? Saya dulu kelas gitu ya. ya. Boleh. Tadi selama di kelas sih saya juga bisa belajar ternyata dari dinas itu banyak membantu UMKM, terutama bukan hanya sekedar modal aja, tapi memberikan pelatihan juga, terus berupa pembinaan juga. Tadi juga sempat disinggung juga mengenai sertifikasi halal. Itu juga ternyata dari Dinas UMKM Jogja juga membantu untuk sertifikasi halal tersebut. Kalau Mbak Cantika dapat insight apa? Catatannya apa ini? Kalau dari saya sih ini kan beberapa kali saya juga udah pernah dengar ya mengenai Sibakul Jogja ini gitu kan. Nah, jadi lebih tahu gitu Kak. Kalau misalnya Sibakul Jogja itu ternyata seperti marketplace seperti itu ya Kak ya. Market hub lebih tepatnya. Oh gitu. Karena kalau dinas nggak boleh mampir uang. Jadi menghubungkan market gitu ya. Jadi produsen ketemu konsumen. Iya, ternyata itu sangat membantu sekali UMKM di Yogyakarta ya khususnya gitu. Terus juga diajarin, kita dikasih ilmu kalau misalnya dari dinas ini juga ada pelatihan seperti dibilang Kak Fatur juga, itu benar gitu. Ini tadi di kelas tertarik untuk bisnis enggak ini? Kan tadi soalnya selain informasi dari Sibakul ataupun program dinas juga kami sampaikan terkait motivasi kalau misalkan mau mulai bisnis atau sudah punya bisnis. Tadi ada yang sudah punya bisnis juga ya mahasiswanya ya. Beberapa. Menarik tadi. Iya. Kalau Mbak Cantika tertarik nggak ini untuk jualan gitu ya? Tidak. Tertarik dong. Pastinya siapa sih yang nggak mau jadi pebisnis gitu kan? Jangan jadi karyawan, saya karyawan. Gitu. Kalau Mas Fatur tertarik nggak Mas nih bisnis nih Mas? Kalau atau saya jangan-jangan sudah punya bisnis ini ya? Kalau saya sangat tertarik sebenarnya Mas. Kebetulan saya juga bantu orang tua saya juga. Orang tuanya juga berbisnis ya. Iya. Terus abis itu saya rencana juga mau coba bisnis yang baru juga. Oke, cocok Bu ya. Ini cocok ya tadi Cocok ya. banget. Gitu ya. Siap gitu ya.
Oke, ini momen hari ini untuk menumbuhkan gitu ya, menumbuhkan jiwa wirausaha di mahasiswa atau mahasiswi yang hadir tadi, lumayan banyak tadi yang hadir, yang ternyata beberapa juga sudah memiliki bisnis ternyata. Jadi menarik, diskusinya juga menarik. Ini Bu dosen, ini program yang seperti ini setiap tahun ada atau setiap semester ada atau first time? Oke. Gitu. Karena di mata kuliah manajemen perubahan dan inovasi sebetulnya kan ini kurikulum baru. Ya, sejak tahun 2022 ya. Nah, sehingga untuk biasa mahasiswa itu hanya lihat ya, mendengar di kelas ya, mungkin Bapak Ibu dosennya juga nggak punya bisnis kali ya. Barangkali tadi tertarik ya. Kita juga nggak pede gitu ya, mau cerita apa, teknisnya gimana gitu ya. Jadi first time kita berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM ya. Dan ini membuat mahasiswa tentunya ternyata tidak hanya kita belajar teori gitu ya, tetapi sesungguhnya aplikasinya di dunia usaha, di dunia bisnis itu seperti apa. Ya, bahkan kita punya wawasan yang global ya. Nah, barangkali nanti akan berlanjut ya setelah kita berkolaborasi dengan Dinas Koperasi UMKM, besok ke Dinas Disperindak ya. Oh, jadi momen untuk studi ke lapangan ibaratnya kayak gitu, tidak hanya momen ini aja ya? Tuh, wah, saya minggu pengen depan masuk. Dulu ini challenge ya sebetulnya. Lama kita kebanyakan kelas itu hanya di monoton di ruangan gitu ya. Dan baru tahun ini juga kita minta kepada Kaprodi ya dan Ketua STY KPN, kita boleh dong kuliahnya lapangan gitu ya, dan diizinkan mulai sekarang ya. Kalau biasanya kuliah lapangan itu ekstra, kalau ini harus include di dalam silabus ya, atau di dalam kurikulum. Luar biasa. Berarti ini momennya tidak hari ini aja ya? Iya. Oh, next berikutnya. Nanti tadi di kelas itu juga di ruangan kami menyampaikan, ini tidak hanya momen ini, mungkin pertemuan ya Bu ya. Ini pertama pertemuan. Nanti pasca kegiatan ini barangkali nanti ada 1, 2 atau beberapa mahasiswa yang ingin belajar di sini atau langsung bisnis. Langsung ya. Bisa nanti kami dampingi. Karena di kami ada namanya Pusat Layanan Usaha Terpadu, PLUT gitu ya. Nah, ini tidak banyak daerah atau provinsi yang ada PLUT-nya soalnya, atau tenaga pendamping usahanya gitu ya. Nah, ini karena di Jogja ini ada, nah ini monggo bisa dimanfaatkan kayak gitu ya, dioptimalkan. Apalagi kita di jantung kota Jogja gitu ya, maksudnya nggak jauh dari kampus juga kanan kiri dari dinas banyak kampus gitu ya. Jadi monggo nanti bisa diakses. Ada minimal gitu ya. persyaratan kah? Minimal persyaratannya niat aja datang. Oh iya, usia gitu ya. jenis kelamin nggak masalah ya. Nggak masalah, karena kami juga ada yang menyasar sekolah tingkatnya SMA, SMK gitu, atau MA dan perguruan tinggi gitu ya. Karena ada program namanya PLUT Goes to Campus juga ada. Gitu. Iya, kami datang ke kampus-kampus gitu. Goes to campus, goes to school juga ada. Gitu. Bahkan kalau misalkan idenya itu masih di sini, tadi kami menyampaikan di sini, masih di sini gitu ya. Idenya masih di mana? Masih berputar gitu ya, gimana apa gitu ya. Ini juga kami siap mendampingi, mewujudkan dari ide jadi bisnis gitu ya. Dan pendampingannya kami macam-macam. Kalau misalkan hanya singkat, hanya konsultasi, ya mungkin selesai 1 jam, 2 jam selesai. Atau kalau misalkan coaching atau mentoring, nah mentoring kan lama tuh ya. Ya, mungkin betul. bisa beberapa kali pertemuan atau beberapa bulan gitu ya. Oh, nanti kami siapkan. Oh, Nah, gitu. keren. Bayar nggak? Gratis, Oh, karena ini luar layanan biasa. dari Pemda kayak gitu ya. Iya, membantu Layanan dari banget Pemda. ya pastinya ya. Siap. Oke, itu mungkin bincang singkat kita hari ini. Ini momen spesial kita kedatangan Bu dosen dan mahasiswa yang banyak tadi, grup ya kayak gitu ya. Alhamdulillah ruangannya muat ya gitu ya, meskipun mejanya disingkirkan gitu ya. Alhamdulillah hari ini berjalan lancar gitu ya. Alhamdulillah. Nanti next kesempatan kita bisa kolaborasi lagi. Pasti. Kalau mungkin Ibu dosen dan teman-teman masih ada ke sini ya, kita satu waktu lah datang ke sana. Ya. Gitu ya. Boleh. Biar kita lihat ini kondisi mahasiswa kalau di dalam kampus itu seperti apa gitu ya. Atau jangan-jangan malah mau masuk ke ruang kelas, di depan itu ada display makanan. Makan ayo beli gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Oke. Itu podcast singkat kita hari ini. Momen hari ini spesial, kita kedatangan tamu dari akademisi. Matur nuwun, kita next lain kesempatan. Bye bye. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.